Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, terawangan dua benda nomor 757 ya. Terawangan dua benda nomor 757 kita mulai yang pertama yaitu yang cincin dulu. Nah, ini kok lemah sekali ya energinya ya. Ini lemah sekali, energinya lemah sekali. Mbah, dulu ini padahal katanya diisi dengan khodam dewa Zeus misalnya. Ya boleh-boleh aja, itu kan dulu. Kondisi ya perlu Anda ketahui bahwa kondisi khodam ya itu tiap hari itu bisa berbeda-beda. Loh kok bisa? Kondisi khodam itu seperti kesehatan manusia. Sekarang dicek sehat, besok dicek belum tentu sehat. Sekarang dicek sakit, besok dicek belum tentu sakit, bisa jadi sehat kayak gitu. Kenapa? Karena khodam yang ada dalam satu azimat itu senantiasa dipakai, senantiasa dibawa. Ya, seringkali ketika dibawa ke suatu tempat yang angker, kemudian melewati tempat yang penghuninya kuat ya, contohnya adalah tol Cipularang ya. Tol Cipularang itu penghuninya adalah sosok buto dan itu kuat sekali. Kemudian terjadi bentrok, akhirnya kalah dan mati. Akhirnya cincin yang semula energinya luar biasa menjadi kosong karena mati khodamnya kayak gitu. Dan itu banyak terjadi. Atau Anda misalnya nantang-nantang orang, lah ternyata orang yang ditantang itu sakti. Akhirnya khodam dalam suatu azimat itu dihancurkan sama orang itu. Ya, akhirnya apa? Suatu azimat yang sebelumnya khodamnya itu dewa Zeus ya jadi kosong, hilang, jadi lemah, kemudian dimasuki oleh jin liar yang lemah, yang levelnya biasa. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Karena saya pun juga begitu, ya saya pun juga begitu. Suatu ketika kok ada orang yang nantang saya, menjelek-jelekkan saya peringatkan sekali, tetap diabaikan. Saya peringatkan 2 kali, tetap diabaikan. Saya peringatkan 3 kali, tetap diabaikan, tetap menjelek-jelekkan saya, memfitnah, cerita yang jelek-jelek ya, yang sebenarnya tidak ada kayak gitu. Ya akhirnya ya saya cari orangnya. Cukup saya lihat fotonya, saya kosongkan apa yang ada di dalam dirinya. Atau benda juga begitu, seringkali orang itu nantang-nantang dengan backingan bahwa dia punya azimat yang kuat ya, khodamnya adalah raja-raja, khodamnya adalah dewa Zeus dan seterusnya ya. Kalau orangnya memang macam-macam ya saya kosongkan azimatnya. Kayak gitu tuh biasa dalam dunia kesupranaturalan itu biasa. Jadi tetap yang paling baik ya, tetap yang paling baik kalau ingin selamat ya jangan cari musuh begitu. Jadi ini sekedar cerita bahwasanya banyak hal bisa terjadi dalam suatu azimat ya. Bisa jadi kemarin kuat sekarang kok lemah, ya itu tadi banyak hal yang bisa terjadi dalam satu hari. Contohnya ya, beberapa contohnya itu yang seperti yang saya ceritakan tadi, karena itu sering gitu, itu lumrah, hal yang normal terjadi ya kayak gitu. Saya pun juga demikian. Kalau ada orang yang bawa khodam kuat kemudian nantang ya dengan pongahnya adigang ya saya kosongkan badannya, sehingga yang sebelumnya badannya telah diisi oleh sesuatu sosok yang kuat ya jadi kosong, jadi hilang kayak gitu. Itu biasa dalam hal supranatural, biasa kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke cincin. Jadi cincin ini ya sosoknya kok lemah. Anda nggak perlu heran kalau sebelumnya ini kuat, hebat dan sebagainya, kok sekarang lemah. Bukan salah yang rawang, tapi memang kondisinya telah berubah kayak gitu ya. Ini sosoknya adalah wanita kurus ya, sosok wanita kurus memakai baju coklat ya. Asalnya dari daerah Jawa Tengah, masuk kategori jin daratan ya. Ini white entitas tanpa dampak negatif. Untuk usia kira-kira adalah 950-an tahun dengan level power sekitar 8,2. Jadi memang biasa. Dari segi usia dia masuk kategori medium, dari segi power dia masuk kategori biasa. Kemudian ya untuk tua ya ini lebih ke arah pengasihan kayak gitu. Nah, untuk perawatan tidak perlu dirawat ya, levelnya aja kecil ya. Kalau saya jadi Anda, saya lebih suka mengisinya atau menimpanya dengan kodam-kodam lain yang lebih kuat. Ya, ini kalau Anda berminat ya boleh. Ya, kalau Anda berminat boleh, karena Anda adalah pelanggan setia channel Jejak Mistis, maka saya beri penawaran khusus untuk Anda, nomor berapa ini? 757. Kalau Anda mau mengisi benda di cincin ini, maka saya kasih diskon 25% ya, diskon 25%. Jadi kalau mahar di Padepokan Sengkelat itu paling murah 1 juta, paling mahal 11 juta, tentunya ada harga, ada kualitas, rego nggawa rupa, maka khusus Anda yang paling murah itu dari 1 juta tinggal 750.000 saja. Ini saya beri diskon khusus untuk Anda karena memang pelanggan ya kayak gitu. Yang lain nggak boleh ngiri ya, nggak boleh meri, nggak boleh pengen. Kalau pengen ya jadilah pelanggan tetap yang baik dengan saya. Nanti saya akan menyediakan kodam-kodam yang dengan penawaran yang istimewa kayak gitu ya. Ini kalau Anda tertarik untuk cincin ini ya. Jadi perawatannya tidak perlu dirawat karena memang dia lemah ya. Nah, kemudian kalau ingin memperkuat bagaimana Ki ya? Ini perlu Anda ketahui dalam ilmu saya ya, tentu harus digarisbawahi ya, beda orang beda gurunya, beda guru beda ilmunya, beda ilmu beda pemahamannya. Dalam ilmunya Mbah Wira tidak ada yang namanya upgrade khodam ya. Mohon maaf ya, no offense. Saya tidak mengomentari lapak lain ya, tapi dalam ilmunya Mbah Wira, dalam lapak Padepokan Sengkelat tidak ada yang namanya upgrade
upgrade level itu nggak ada. Jadi Kodam yang sekarang levelnya 8 di upgrade tambahi bumper jadi level 9 ya, itu nggak ada. Sekarang Kodamnya level 8,5 ya, di upgrade tambahi baju zirah sama pistol angin ya, levelnya jadi 9 gitu, itu nggak ada ya. Sekarang Kodamnya level 9 ya, di upgrade tambahi bumper, tambahi pelindung kaca film, tambahi kamera mundur, akhirnya levelnya jadi 10 kayak gitu, itu nggak ada. Jadi dalam ilmunya Mbah Wira tidak ada yang namanya upgrade seperti itu. Saya tidak tahu kalau orang lain ya, tapi kalau saya tidak menyediakan. Kenapa? Karena bagi kami Kodam itu adalah makhluk yang sama seperti manusia. Jadi tidak bisa dibongkar pasang seperti sebuah gadget. Komputer pengen kecepatannya nambah, upgrade tambahi RAM, nggak bisa kayak gitu. Sebuah komputer pengen lebih canggih, upgrade tambahi kamera, tambahi VGA kayak gitu tuh nggak bisa. Kalau Kodam itu nggak bisa, karena Kodam itu makhluk seperti manusia. Ketika manusia ingin di-upgrade kekuatannya, ya harus tirakat, dan tirakat itu butuh waktu beratus-ratus tahun. Jadi ketika Kodam itu selesai tirakat, manusianya udah mati, belum sempat pakai, manusianya udah mati duluan kayak gitu. Jadi buat Mbah Wira tidak bisa upgrade level ya, tidak bisa. Lebih mudah bagaimana? Bongkar, pasang baru yang levelnya lebih kuat. Kalau Mbah Wira begitu ya. Itu untuk cincin yang pertama. Sekarang kita untuk liontin ya. Konon liontin ini pernah saya baca, jujur saya lupa ya, dulu baca apa itu saya lupa. Tapi saya masih melihat ya, saya bisa melihat Kodamnya ini seperti apa dan karakternya bagaimana. Sehingga kalau memang loh Mbah kok sama dengan yang dulu, ya itulah terawangan. Tapi kalau loh Mbah kok beda, ya berarti dulu karena memang Anda kan mengatakan dulu belum selaras ya. Belum selaras, kemungkinan dulu itu yang terbaca adalah penjaganya. Dan sekarang ini kan sudah selaras, maka yang terlihat adalah penghuni aslinya. Ibarat rumah dulu masih tertutup sehingga penghuninya nggak kelihatan. Sekarang udah terbuka, bukan hanya security-nya yang di depan yang kelihatan, penghuninya juga kelihatan. Kayak gitu loh ya, maksudnya kayak gitu. Jadi saya lupa, jujur saja saya lupa, tapi saya masih melihat ya, Kodam ini masih melihat. Untuk Kodamnya sendiri yaitu wanita cantik ya, tinggi ya, kurus tinggi, cantik, rambutnya panjang sepunggung, dia memakai baju warna kuning. Kemudian asalnya ya ini dari daerah perairan ya, Jin Laut sekitar Kalimantan dan Sulawesi. Kira-kira usianya adalah 1200-an tahun dengan level power sekitar 9. Memang ini powernya bagus, energinya juga bagus, stabil dan kuat. Ini masuk kategori grey entitas, jadi antara white dan dark ya, grey entitas. Kemudian untuk tuahnya ya, tuah utamanya lebih ke pengasihan dan kerejekian. Memang pengasihan dan kerejekian itu deket ya hubungannya. Kalau kita diasi oleh pimpinan, maka pimpinan akan sering ngasih bonus, ngasih proyek, artinya itu adalah kerejekian. Kalau kita diasi bawahan, maka bawahan akan mudah ditata, mudah diatur, mudah dikoordinasikan sehingga target-target perusahaan itu mudah tercapai. Itu artinya juga kerejekian. Kalau kita diasi oleh pembeli, maka pembeli akan menjadi pelanggan tetap yang balik lagi, itu artinya juga kerejekian. Kalau kita diasi oleh orang yang baru kenal, siapa tahu dia ngajak kerjasama proyek modal bersama dan sebagainya, itu artinya juga kerejekian. Jadi memang pengasihan dan kerejekian ini dekat ya hubungannya. Kalau saya menurut Mbah Wira, liontin ini tuahnya lebih ke arah pengasihan dan kerejekian ya. Kemudian untuk dampak negatifnya tidak ada. Kalau untuk perawatan ini bagusnya dirabun ya, dirabun itu dibakarkan kayu wangi kemudian dikenai asapnya. Apa saja kayu wangi itu ya, kayu wangi itu boleh gaharu, cendana, kemenyan ya, bukur itu juga bagus. Oke, sekiranya itu ya terawangan 12. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat siang.